Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sekarang setelah kedamaian kembali lagi, masa tinggal Lindong di klan Lin berlangsung cukup lama. Sebagian besar dari 8 tahun terakhir dihabiskan di dunia luar. Sekarang setelah kesempatan langka itu datang bagi keluarganya untuk bersatu kembali, dia tentu ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama mereka. Dia menyadari bahwa meskipun situasi saat ini tampak damai, arus bawah yang tak terhitung jumlahnya mengalir di bawah permukaan. Yimo yang telah menyembunyikan diri selama ratusan dan ribuan tahun kini perlahan-lahan menampakkan diri. Tidak seorang pun bisa memastikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Lindong samar-samar bisa merasakan sedikit rasa tidak nyaman. Kedamaian sementara ini mungkin merupakan pertanda badai yang akan datang. Justru karena kegelisahan samar inilah Lindong makin enggan meninggalkan suasana yang tercipta dari waktu yang dihabiskannya bersama keluarganya. Namun, yang membingungkan Lindong adalah Ling Qingzu tidak pernah sekalipun menyebutkan akan kembali ke istana kemurnian tertinggi 9 surga sebelumnya. Namun, karena Liu Yan sangat menyukai Ling Qingzu sehingga mereka mengobrol setiap hari, Lindong tidak berani membicarakannya. Karena mereka tampaknya menyukainya, dia akan membiarkan mereka. Kedamaian ini berlangsung selama beberapa hari, sampai akhirnya Lindong tiba-tiba dipanggil oleh Lin Xiao dari kehidupan santainya. "Kau ingin aku pergi ke provinsi terpencil? Untuk apa?" Di halaman, Lindong sedikit terkejut ketika mendengar permintaan Lin Xiao dan bertanya dengan agak bingung. "Provinsi terpencil besar saat ini sangat berbeda dari masa lalu," jawab Lin Xiao. "Berbeda?" Lindong terkejut. Provinsi Great Desolate adalah tempat pelatihan pertama yang dikunjunginya setelah meninggalkan kota Qingyang. Saat itu, tempat itu agak kacau dan banyak faksi berkumpul di sana dari seluruh penjuru. Tentu saja, tempat itu juga merupakan rumah bagi Great Wastelans Ancient Tablet dan sekte kuno yang tersembunyi di dalamnya tempat Lindong memperoleh Devouring Ancestral Symbol. Karena dia menuju ke provinsi Great Desolate, dia bermaksud untuk memasuki Great Wastelans Ancient Tablet lagi. Semuanya dimulai di sana, dan dapat dikatakan bahwa dia berutang banyak pada sekte kuno itu. Dia telah meminum banyak pil nirvana terkutuk dari tempat itu saat itu, yang pada akhirnya dibersihkan dari kutukannya dengan bantuan sang pelindung. Sejujurnya, ada 2 faksi kuat di Kekaisaran Yan Agung saat ini. Selain klan Lin kita, 4 klan besar sebelumnya pada dasarnya telah jatuh dari kejayaannya. Lin Xiao mengangguk dan berkata, "Dari 2 faksi besar ini, salah satunya adalah klan Lin kita, sedangkan yang lainnya adalah sekte elang dari provinsi Great Desolate. Ketika Kekaisaran Great Yan dikepung dan diserang oleh banyak kekaisaran, perbatasan utara pada dasarnya dipertahankan oleh sekte elang." Sekte elang? Lindong agak terkejut. Sejak kapan faksi seperti itu muncul? Sekte elang ini dulunya hanyalah sebuah dojo bela diri di provinsi Great Desolate. Namun, 5 tahun yang lalu, dojo bela diri elang ini tiba-tiba bangkit dan menyatukan provinsi Great Desolate dalam waktu yang singkat, yaitu 1 tahun. Selain itu, dari apa yang kita ketahui, faksi mereka bahkan memiliki pengaruh di beberapa kerajaan di sekitarnya. Kekuatan mereka sangat mencengangkan. Lin Xiao menjelaskan lebih lanjut. Dojo bela diri elang? Nama yang familiar ini membuat Lindong berkedip. Kemudian, keheranan muncul di matanya. Hidupnya benar-benar aneh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dojo bela diri kecil yang membutuhkan bantuannya saat itu benar-benar akan mencapai prestasi yang menakjubkan beberapa tahun kemudian. Bagaimana mereka tiba-tiba menjadi begitu kuat? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingat dengan jelas bahwa Eagle Martial Dojo di masa lalu adalah faksi yang agak kecil dan lemah di provinsi Great Desolate. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan untuk menyatukan provinsi Great Desolate? Dikatakan bahwa mereka memperoleh warisan dari sebuah sekte di dalam Great Wastelans Ancient Tablet. Markas besar sekte elang saat ini terletak di sekitar Great Wastelans Ancient Tablet. Markas besar tersebut mengelilingi dan melindungi tablet tersebut. Lin Xiao tertawa sebelum melanjutkan, pemimpin sekte elang saat ini seharusnya adalah seorang wanita bernama Jiang Sui. Jiang Sui. Lindong sedikit linglung saat kenangan lama mengalir keluar dari kedalaman pikirannya.
Di dalam ruangan yang remang-remang itu, seorang gadis cantik perlahan-lahan melepaskan gaunnya. Gadis kuat itu bersedia menyerahkan dirinya kepadanya untuk mendapatkan perlindungan bagi dojo bela dirinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis di masa lalu akan menjadi pemimpin sekte elang yang menyatukan provinsi desolat besar. Perubahan seperti itu sungguh menakjubkan. Jelasnya, sesuatu pasti telah terjadi setelah dia meninggalkan provinsi Great Desolate. Memintaku untuk pergi ke sana harusnya ada hubungannya dengan sekte elang? Lin Dong bertanya. Ya. Lin Xiao mengangguk sambil mengerutkan kening. Kau seharusnya tahu sedikit tentang tablet kuno Great Wastelands. Dikabarkan bahwa baru-baru ini muncul masalah yang signifikan. Sekte elang tidak dapat menyelesaikannya dan telah meminta bantuan dari klan Lin kami. Jika kau punya waktu, kau harus pergi ke sana. Lin Dong juga mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Dia berutang budi pada sekte kuno di dalam tablet kuno Great Wastelands, dan simbol leluhur devouring miliknya juga diperoleh di sana. Selain itu, jari surgawi penjara Great Desolate yang diperolehnya saat itu telah membantunya melewati berbagai situasi hidup dan mati. Sekarang mereka punya masalah, dia tentu akan melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Lin Xiao menganggukkan kepalanya. Lin Dong bukan lagi anak muda yang harus diajarinya sejak dulu. Dengan kekuatan yang dimilikinya, apalagi kekaisaran Yan Agung ini, tidak banyak yang bisa menghentikannya bahkan di dunia yang luas ini. Lin Dong tersenyum dan tidak menunda lebih lama lagi. Kali ini dia akan bepergian sendiri. Meskipun kekaisaran Yan Agung sangat luas, dengan kecepatan Lin Dong, dia telah mencapai wilayah tempat provinsi Desolate Agung berada dalam waktu 1 jam. Dari langit, Lin Dong menundukkan kepalanya dan menatap daratan, sementara tatapan penuh kenangan muncul di matanya. Saat itu, dia telah berjalan keluar dari kota Yan dan melewati banyak provinsi sebelum akhirnya tiba di provinsi Great Desolate ini. Tempat ini bisa dikatakan sebagai tempat dimulainya perjalanan pelatihannya. Setelah memeriksa arahnya, ia langsung menuju ke daerah pusat provinsi Great Desolate. Saat ia mendekati tujuannya, ia agak terkejut melihat bendera besar berkibar tertiup angin di beberapa kota. Di bendera itu ada seekor elang yang terbang tinggi. Jelas, ini adalah bendera Sekte Elang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Elang akan memiliki kendali yang begitu kuat atas provinsi Desolate besar. Kemungkinan besar Sekte Elang adalah penguasa sejati provinsi Desolate besar ini, dan bahkan keluarga kerajaan tidak memiliki kekuatan apapun di sini. Sementara pikiran-pikiran ini melintas di benak Lin Dong, tubuhnya telah menempuh perjalanan ribuan mil. Kemudian, ia mulai memperhatikan sedikit sambil mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sebuah kota besar menjulang tinggi di dataran kuno di depannya. Di langit di atas kota, ia dapat melihat banyak sekali sosok yang terbang lewat. Pemandangan yang begitu ramai sama sekali tidak kalah dengan kota kekaisaran. Lin Dong mengintip ke kejauhan, hanya untuk melihat sebuah prasasti batu yang sangat besar berdiri diam di tengah kota. Saat dia menatap prasasti batu yang sudah dikenalnya ini, tatapan rumit melintas di matanya. Jari surgawi yang sangat sunyi dan terpenjara. Lin Dong terkekeh pelan. Seni bela diri ini adalah kartu truf terkuatnya saat itu, dan telah membantunya melewati perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, seni bela diri ini diperoleh dari dalam tablet kuno Great Wastelands. Sosok Lin Dong berubah menjadi bintang jatuh saat melesat di langit. Beberapa saat kemudian, dia sudah muncul di depan lempengan batu besar. Dia menatap lempengan batu itu dengan kedua tangan di belakang punggungnya saat tatapan kenangan di matanya semakin kuat. Namun, prasasti batu ini tampaknya telah menjadi benda suci Sekte Elang, dan orang-orang biasa pada dasarnya dilarang untuk mendekatinya. Oleh karena itu, ada keamanan yang sangat ketat di sekitarnya. Para penjaga tampaknya tidak menyadari kehadiran Lin Dong pada awalnya, tetapi saat dia berdiri di sana sambil melamun, mereka akhirnya mendapatkan kembali akal sehat mereka. Seketika, alarm yang keras berbunyi saat banyak sosok menyerbu dari segala arah dan mengepung Lin Dong dengan erat sehingga bahkan air pun tidak dapat melewatinya. Sementara Lin Dong muncul di hadapan tablet kuno Great Wastelands, seorang wanita tinggi dan ramping dalam balutan gaun kuning muda berdiri di sebuah gedung tinggi di dalam kota. Dia memiliki paras yang cantik, namun dia memiliki penampilan yang bermartabat seperti orang yang berstatus tinggi.
Saat ini, dia sedang memegang secangkir teh sambil diam-diam menatap ke kejauhan, dan tampak agak tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba terdengar batuk pelan dari belakangnya. Wanita itu terkejut saat memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang pria parubaya berambut abu-abu berdiri di belakangnya. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Ayah." Pria parubaya itu melangkah maju. Ia menatap kota megah di depan mata mereka sambil menghela napas dalam-dalam dan menjawab, "Suer benar-benar hebat. Dalam beberapa tahun saja, kau telah menjadikan dojo bela diri kecil kami menjadi penguasa provinsi terpencil yang hebat ini. Saya hanya meneruskan pekerjaan baik pendahulu saya." Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Pria parubaya itu merasa sedikit sakit hati saat menatapnya. Dia tertawa getir dan berkata, "Namun, gadis sepertimu sudah tidak muda lagi. Kapan kau akan mulai mengkhawatirkan masalahmu sendiri? Ada banyak sekali anak muda luar biasa di Kekaisaran Yan Agung yang mencintai dan memujamu. Apakah tidak ada dari mereka yang mampu memasuki matamu?" Wanita cantik ini adalah Jiang Sue dari Eagle Martial Dojo saat itu, sementara pria parubaya ini adalah ayahnya, Jiang Lei. Jiang Sue menyesap tehnya pelan-pelan, lalu tersenyum tipis dan menjawab, "Masalah ini tidak mendesak." "Tidak mendesak, dari apa yang aku lihat, hatimu mungkin sudah lama diberikan kepada seseorang, kan?" Jiang Lei tersenyum pahit dan berkata. Tangan bagaikan batu giok yang memegang cangkir teh bergetar pelan saat Jiang Sue mengangkat kepalanya dan tersenyum kecil. "Ayah, apa yang sedang ayah katakan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa ayah tidak tahu apa yang kamu lakukan malam itu di kamar Lindong?" Jiang Lei menghela nafas dan berkata. Wajah Jiang Sue yang seputih giok langsung berubah merah. Wajahnya memerah, dia menatap Jiang Sue dan tampak kehilangan kecerdasannya untuk beberapa saat. "Ayah, bagaimana kamu tahu?" Jiang Lei menatap sikap malu-malu yang jarang terlihat darinya saat senyum pahit di wajahnya semakin pahit. "Kau seharusnya sudah mendengar berita itu juga, kan? Lindong telah muncul di kota Kekaisaran. Dia yang sekarang bukan lagi pemuda yang membutuhkan kita untuk menuntunnya keluar dari hutan kabut." Jiang Sue menggigit bibirnya pelan. Tak lama kemudian, dia tertawa pelan dan berkata, "Fakta bahwa dia memiliki prestasi seperti itu sama sekali tidak mengejutkan. Bagaimanapun juga, dia adalah seekor elang yang terbang tinggi di 9 surga. Aku khawatir dia sudah lama melupakanku, tapi memangnya kenapa? Akan lebih baik jika hanya aku yang mengingatnya." Dasar gadis bodoh. Jiang Lei sangat tersentuh namun tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar perkataannya dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat keduanya sedang berbicara, sebuah alarm darurat tiba-tiba berbunyi di langit di atas kota, menyebabkan ekspresi keduanya langsung berubah. Dengan cepat, suara angin terdengar, ketua sekte, seseorang telah menyusup ke area terlarang dan sekarang berdiri di depan tablet kuno Great Wastelands. Mendengar ini, wajah cantik Jiang Sue langsung berubah dingin. Sosoknya bergerak dan terbang ke arah tablet kuno Great Wastelands seperti kilat. Pada saat yang sama, teriakannya yang dingin bergema di seluruh kota. Para murid sekte elang mendengarkan perintahku, menyegel kota dan mengaktifkan formasi. Langit dan tanah di pusat kota dipenuhi lautan manusia. Tatapan tajam tertuju pada sosok kurus di depan tablet kuno Great Wastelands satu persatu. Saat perintah tiba, mereka akan menyerang bersama dan meledakkannya hingga menjadi bubur berdarah. Namun, sebagai tanggapan atas pengepungan mereka, sosok di depan prasasti batu itu tetap tidak bergerak. Dia diam-diam menatap prasasti batu kuno itu dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Suara angin terdengar cepat dari kejauhan saat sosok cantik muncul di antara tatapan yang tak terhitung jumlahnya itu. "Tuan Sekte?" Seketika, teriakan penuh hormat yang menggetarkan bumi terdengar. Wajah cantik Jiang Sue sedingin es. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dengan lembut sambil menatap sosok kurus di depan lempengan batu. Alisnya yang panjang dan indah berkerut saat dia berkata, "Bolehkah saya tahu siapa orang terhormat ini? Mengapa Anda menerobos masuk ke area terlarang sekte elang saya?" Mendengar suaranya, sosok itu akhirnya sedikit gemetar, sebelum perlahan berbalik. Saat dia melihat ke arah Jiang Sue, senyum lembut muncul di wajahnya. "Sudah lama tidak berjumpa, Nona Jiang Sue. Saya harap Anda baik-baik saja sejak pertemuan terakhir kita."
Tubuh indah Jiang Sui perlahan menegang saat ini saat dia menatap garis samar wajah muda itu. Para pengikut sekte elang di sekitarnya menyaksikan dengan heran saat guru sekte mereka yang biasanya tegas dan dingin itu benar-benar tercengang saat ini. Kau Lindong. Tubuh indah Jiang Sui menegang saat ia menatap wajah muda yang tersenyum itu dengan tatapan linglung. Tangannya yang seperti batu giok di balik lengan bajunya perlahan mengepang erat saat suara yang sedikit gemetar keluar dari bibir merahnya dengan cara yang agak sulit. Suaranya tidak keras, tetapi masih terdengar oleh beberapa murid sekte elang di dekatnya. Tak lama kemudian, tubuh mereka tersentak hebat saat mereka menatap pemuda di hadapan mereka dengan kaget. Ini adalah nama yang diketahui setiap orang di Kekaisaran Yan Agung saat ini. Apakah orang di hadapan mereka adalah Lindong yang legendaris yang telah memusnahkan sekte super paling kuat di wilayah Suan Timur? Lindong menatap ekspresi Jiang Sui sambil terkekeh pelan dan menganggukkan kepalanya. Tatapan yang ia gunakan untuk menatapnya agak aneh. Bertahun-tahun yang lalu, Jiang Sui hanyalah seorang gadis kuat yang hanya ingin melindungi Eagle Martial Dojo. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi master sekte Eagle Sect bertahun-tahun kemudian. Sepertinya ia bukan satu-satunya yang beruntung bertemu dengan takdir. Jiang Sui akhirnya berangsur-angsur sadar kembali. Ia menatap Lindong dalam-dalam sambil melambaikan tangannya yang seperti batu giok, membubarkan pasukan besar sekte elang di langit. Ia melangkah maju dengan ringan, berjalan ke sisi Lindong dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan dapat melihatmu lagi." Lindong menatapnya. Perasaan rumit di mata Lindong membuatnya merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Namun, dia tetap tersenyum dan menjawab, "Aku juga tidak pernah membayangkan bahwa setelah beberapa tahun, Eagle Martial Dojo milikmu akan menjadi sekte elang yang termasyhur di Kekaisaran Yan Agung. Sungguh sebuah prestasi. Pencapaian kecil ini sepertinya tidak akan terlihat olehmu, kan?" Jiang Sui berkata dengan suara lembut dan getir. Meskipun perkembangan sekte elang tidak bisa diremehkan, itu masih jauh dari sebanding dengan sekte-sekte super itu. Selain itu, sekte super terkuat di wilayah Suan Timur telah dimusnahkan oleh Lindong. Apa gunanya sekte elang kecil dalam menghadapi kekuatan seperti itu? Lindong hanya bisa tertawa datar dua kali menanggapi nada bicara Jiang Sui yang agak getir, tidak mampu memberikan tanggapan. "Haha, Lindong, apakah itu benar-benar kamu?" Tiba-tiba terdengar tawa riang dari belakang. Seorang pria parubaya berambut abu-abu terbang mendekat. Kebahagiaan yang luar biasa memenuhi wajahnya saat dia menatap Lindong. "Hei, Paman Jiang Lei." Lindong menatap wajah pria parubaya yang samar-samar dikenalnya itu, dan senyum juga muncul di wajahnya. Dia dengan hormat menangkupkan tinjunya dan menyapa pria itu. Jiang Lei menatap Lindong dengan gembira dengan mata yang diwarnai sedikit emosi. Lindong sekarang menjadi tokoh legendaris di wilayah Suan Timur ini, dan mereka yang ingin menjalin hubungan persahabatan dengannya sangat banyak. Namun, siapa yang mengira bahwa tokoh legendaris ini telah mewakili Eagle Martial Dojo mereka dalam pertempuran bertahun-tahun sebelumnya. "Dengan statusmu saat ini, aku khawatir kau sudah lama melupakan orang-orang seperti kami, kan?" Ketika Jiang Sui melihat betapa akrabnya Lindong dengan Jiang Lei sehingga dia tidak terlalu memerhatikannya, dia menggigit bibir merahnya dengan lembut dan berkata dengan nada agak kesal. Jiang Lei melirik Jiang Sui tanpa daya. Gadis ini selalu bersikap tegas saat mengambil alih urusan utama sekte elang. Mengapa sekarang dia menjadi sangat mirip dengan dirinya yang dulu dari bertahun-tahun sebelumnya? "Nona Jiang Sui sedang menggodaku. Jika saat itu kau tidak membawaku keluar dari hutan berkabut, mungkin aku sudah lama menjadi santapan serigala." Lindong memaksakan senyum. Dia tidak tahu dari mana asal kebencian Jiang Sui. Mungkinkah karena kejadian malam itu? Ketika dia memikirkan hal ini, tatapannya tiba-tiba menyapu sosok Jiang Sui yang indah dan rupawan, dan kecanggungan tanpa sadar muncul di matanya. Kemungkinan besar wanita manapun akan menjadi kesal karena ditolak setelah dengan sukarela menawarkan tubuhnya. Meskipun itu hanya tatapan sekilas, Jiang Sui saat ini bukanlah gadis yang dulu perlu memohon bantuannya. Tatapan tajamnya langsung menangkap tatapannya. Seketika, wajah cantiknya memerah saat dia menatap Lindong dengan malu. "Aku kembali karena ayahku menerima permintaan bantuanmu. Oleh karena itu, aku di sini untuk melihat apa yang salah dengan Great Wastelands Ancient Tablet." Lindong menarik pandangannya.
Segera setelah itu, dia bertanya dengan agak bingung, "Selain itu, apakah ada hubungan antara kamu dan Great Wastelands Ancient Tablet?" Jiang Lei tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Setelah kamu, Sawyer juga memasuki tablet kuno Great Wastelands dan diakui oleh Roh Tablet, sehingga memperoleh warisan dari sekte kuno itu. Pada akhirnya, kami mendirikan sekte elang untuk melindungi tablet kuno Great Wastelands." Lindong tidak bisa menahan rasa heran saat melihat Jiang Sui. Dia juga pernah berhubungan dengan roh tablet kuno Great Wastelands sebelumnya, tetapi dia hanya memperoleh jari surgawi penjara Great Desolate. Mengenai warisan sekte, itu di luar kemampuannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Sui benar-benar begitu hebat. "Ceritakan padaku tentang masalah tablet kuno Great Wastelands." Lindong menunjuk ke tablet kuno Great Wastelands dan berkata. Begitu mereka mulai membicarakan hal-hal yang pantas, alis hitam legam Jiang Sui sedikit berkerut. "Wilayah di dalam tablet kuno Great Wastelands saat ini agak berbeda dari masa lalu. Apakah kau tahu tentang pelindung di dalam tablet itu?" Lindong menganggukkan kepalanya. Saat itu, dia telah melarikan diri dari sang pelindung dengan putus asa. Namun, dia berutang budi kepada sang pelindung karena pil nirvana yang terkutuk. "Kau harus tahu bahwa sekte Desolate besar pernah diserang oleh Yimo di masa lalu, dan pertempuran dahsyat telah terjadi di sini. Pada akhirnya, sekte itu hancur, tetapi Yimo juga menderita kerugian besar, yang mengakibatkan keberadaan Ki Iblis jauh di dalam tanah. Selama beberapa tahun terakhir, Ki Iblis ini perlahan-lahan muncul. Seperti yang diduga, itu karena Ki Iblis." Lindong mendesah pelan. Ia sudah merasakannya saat ia tiba, tetapi ia tidak menyangka bahwa itu adalah musuh lamanya. Dirinya yang sekarang dapat membayangkan bahwa apa yang terjadi pada tablet kuno Great Wastelands saat itu kemungkinan besar disebabkan oleh simbol leluhur yang memakan. Hal yang sama terjadi pada tempat tinggal Gua Guntur yang telah diserang oleh Yimo. Sisa-sisa wasiat dari banyak tetua sekte Great Desolate tertinggal di dalam tablet kuno Great Wastelands. Selama bertahun-tahun, sang pelindung perlahan-lahan menyerap wasiat ini, menyebabkan beberapa perubahan terjadi. Perubahan-perubahan ini awalnya positif, tetapi saat Ki Iblis menyembur keluar dari tanah, sang pelindung perlahan-lahan diserbu olehnya. Namun, keuletan dan tekadnya tak tertandingi. Jadi, bahkan setelah terkikis oleh Ki Iblis ini, ia menolak untuk melukai apapun di dalam sekte Great Desolate dan hanya bisa melolong dengan menyedihkan setiap hari. Pada titik ini, Jiang Sui mendesah pelan. Ekspresi Lindong agak gelap. Dia agak mengagumi pelindung sekte Desolate besar ini. Bahkan setelah kematian dan memudarnya daunnya, dia terus mengandalkan perasaan ingin melindungi sektenya, berubah menjadi seperti sekarang ini untuk melindungi sekte tersebut selamanya. Dedikasi seperti itu telah menyebabkan rasa hormat lahir di hati Lindong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ki Iblis akan menyebabkan kerusakan seperti itu pada pelindung tersebut. "Kami tidak tahu mengapa, tetapi Ki Iblis di dalam tablet kuno Great Wastelands telah tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir. Tampaknya Ki Iblis itu akan segera keluar dari tablet kuno Great Wastelands," kata Jiang Sui. Mata Lindong sedikit mengeras. Jika Ki Iblis ini keluar dari tablet kuno Great Wastelands, semua kehidupan di provinsi Great Desolate ini akan musnah. "Kami telah mencoba berbagai cara tetapi pada akhirnya tidak dapat menyegel Ki Iblis ini." Kemudian, sesuatu terjadi tepat saat Ki Iblis hendak meledak. Pada titik ini, ekspresi Jiang Sui dan Jiang Lei berubah agak rumit. Apa yang terjadi? Lindong agak bingung saat dia menyelidiki. Ki Iblis yang menyerbu keluar dinetralkan oleh Yingyin, gumam Jiang Sui. "Yingyin?" Lindong terkejut. Seorang gadis kecil yang sangat menggemaskan mengedipkan mata besarnya muncul di benaknya. Dia benar-benar mampu menetralkan Ki Iblis? "Ya, kami tidak benar-benar tahu bagaimana cara kerjanya, tetapi mampu mengatasi masalah ini tentu saja merupakan hal yang baik. Selanjutnya, kami mengatur agar Yingyin tinggal di Great Wastelands Ancient Tablet. Mungkin aneh bagi saya untuk mengatakan ini, tetapi dengan dia di dalam Great Wastelands Ancient Tablet, Ki Iblis secara bertahap dinetralkan. Namun, Ki itu dengan sangat cepat menyembur keluar lagi. Dengan cara ini, mereka membentuk semacam jalan buntu yang berlangsung hingga sekarang." Mata Lindong penuh dengan keheranan. Dia mengerti betapa sulitnya menghadapi Ki Iblis.
Yingyin hanyalah seorang gadis kecil yang bahkan belum berkultivasi. Bagaimana dia bisa memiliki efek menekan Ki Iblis? Sepertinya ada sesuatu yang menyebabkan kerusakan di dalam Great Wastelands Ancient Tablet ini. Lindong tersenyum tipis. Dia telah bertemu Yimo terlalu sering, oleh karena itu, dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Great Wastelands Ancient Tablet ini. Jiang Sue menganggukkan kepalanya. Dia punya firasat bahwa memang begitu, tetapi tidak bisa memastikannya. Bukalah tablet kuno Great Wastelands. Kita akan tahu begitu kita masuk dan melihatnya. Lindong melambaikan tangannya dan berkata. Dengan kehadirannya, Jiang Sue jelas tidak terlalu khawatir. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dengan lembut saat cahaya muncul dari Great Wastelands Ancient Tablet. Cahaya itu menyelimuti mereka berdua dan membawa mereka ke dalam tablet. Saat cahaya itu memudar, mereka berdua telah menghilang. Ketika Lindong membuka matanya, pemandangan di hadapannya telah berubah. Itu masih wilayah tandus yang sama. Reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat, bukti bahwa ini dulunya adalah tanah yang subur. Tatapan mata Lindong mengamati area tersebut dan melihat jejak aura hitam yang terus-menerus muncul dari bawah tanah. Seketika, matanya sedikit menyipit. Saat Lindong sedang mengamati daratan, tiba-tiba terdengar suara lolongan yang menyedihkan dari kejauhan. Suara lolongan itu dipenuhi dengan rasa sakit dan amarah. Itulah pelindungnya. Alis Lindong sedikit berkerut. Dengan lambaian lengan bajunya, dia dan Jiang Sue bergegas menuju ke arah lolongan itu. Dalam beberapa menit, mereka melihat puncak yang sepi di mana sosok hitam berlutut dengan satu lutut sambil terus-menerus melolong ke langit. Ki iblis yang tebal terus-menerus muncul dari dalam tubuhnya. Di belakang sosok hitam itu ada sebuah batu besar tempat seorang gadis kecil mengenakan gaun kuning duduk dengan tidak berdaya. Kakinya yang putih seperti salju bergoyang saat cahaya memancar dari tubuhnya, menyelimuti sosok hitam itu sambil terus memurnikan ki iblis dari tubuhnya. Yingyin, Jiang Sue menatap gadis kecil itu dan segera melambaikan tangannya. Kakak perempuan? Gadis kecil itu terkejut dan senang saat mengangkat kepalanya. Matanya yang besar melihat Jiang Sue yang datang dan tubuh mungilnya segera melompat ke depan, langsung menerkam ke arah Jiang Sue. Yang terakhir buru-buru menangkapnya dan tersenyum kecil saat jari-jarinya yang ramping seperti batu giok menunjuk ke sosok di belakangnya, lihat siapa itu. Gadis kecil itu mengikuti jari itu dan melihat Lindong yang tersenyum lembut. Pandangan penuh pertimbangan melintas di mata besar itu, sebelum kegembiraan segera muncul di wajah mungil itu. Lindong mendengar suara muda dan lembut yang persis sama seperti saat itu, sebelum melihat Yingyin yang tetap mempertahankan penampilan yang sama bahkan setelah bertahun-tahun. Meskipun dia bingung, dia tetap tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat dia menganggukkan kepalanya, gadis kecil itu sudah berlari ke arahnya dengan gembira. Matanya yang besar dan hitam legam dipenuhi dengan kebahagiaan. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup rambut di depan dahinya dan Lindong melihat simbol yang tidak biasa dan hampir tidak terdeteksi. Seketika, tubuhnya tersentak hebat. Itu adalah segel reinkarnasi? Yingyin ini juga seorang reinkarnator? Ada apa? Jiang Sue juga memperhatikan tatapan mata Lindong dan segera bertanya. Lindong mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecil Yingyin dengan lembut, senyum polos dan murni muncul di wajah kecil Yingyin. Dia jelas memiliki kesan yang cukup mendalam tentang Lindong dan masih bisa mengenalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Apakah dia sudah seperti ini selama bertahun-tahun? Lindong bertanya. Dia bertemu Yingyin sekitar 8 tahun yang lalu. Namun, saat itu dia sudah berpenampilan seperti gadis kecil berusia 12 tahun. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, penampilannya ini tampaknya tidak berubah sama sekali. Bahkan kepolosan di matanya sama persis seperti saat itu. Jiang Sue tersenyum pahit sambil menganggukkan kepalanya. Ia menatap Jiang Yingyin dan mendesah, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia memang tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Selain itu, aku samar-samar bisa merasakan sesuatu yang luar biasa darinya. Lindong tersenyum pada Yingyin, sebelum membiarkan Yingyin pergi ke puncak gunung terlebih dahulu untuk menunggu mereka. Baru kemudian dia menjawab Jiang Sue, dia adalah seorang reinkarnasi. Reinkarnator, bukankah itu berarti Yingyin akan diambil alih oleh ingatan lain di masa depan?
Mendengar ini, ekspresi wajah cantik Jiang Sue sedikit berubah. Jelas, dia pernah mendengar beberapa rumor tentang reinkarnator. Lindong menggelengkan kepalanya, ini akan tergantung pada siapa reinkarnasinya sebelumnya. Secara logika, jika itu adalah ahli tahap reinkarnasi yang telah gagal dalam kesengsaraan reinkarnasi pertama atau kedua dan memasuki siklus reinkarnasi, kemungkinan reinkarnasi saat ini akan lebih dominan. Namun, jika itu adalah eksistensi yang mengerikan seperti Ice Master, kepribadian utama yang bertanggung jawab atas tubuh di masa depan akan benar-benar sulit untuk ditentukan. Apakah kamu tahu siapa reinkarnasi sebelumnya? Lindong menggelengkan kepalanya lagi. Berbicara secara normal, selama Yuan Spirit seseorang tidak sepenuhnya musnah dan telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi, seseorang akan dapat memanfaatkan kekuatan reinkarnasi untuk memasuki siklus reinkarnasi. Tentu saja, bahkan jika seseorang memasuki siklus reinkarnasi, masih ada risiko kehancuran. Oleh karena itu, sebagian besar praktisi puncak tidak akan memilih jalan ini kecuali benar-benar tidak ada pilihan lain yang tersisa. Di zaman dahulu, hanya sedikit ahli tingkat atas yang telah mencapai tingkat ini. Jadi, bahkan Lindong tidak dapat memperoleh banyak informasi hanya dari segel reinkarnasi ini saja. Namun, jika itu adalah ahli reinkarnasi yang hanya melewati satu atau dua kesengsaraan reinkarnasi, itu akan menjadi hal yang baik bagi Yinyin. Lindong kini telah mendarat di puncak gunung. Selanjutnya, tatapannya beralih ke sosok hitam yang terbungkus ki iblis. Jelas ada perubahan besar dalam penampilannya dibandingkan saat itu. Di masa lalu, ia hanya memiliki tubuh dari tulang, tetapi sekarang daging telah tumbuh di atasnya. Meskipun ia masih kurus, ia memiliki penampilan manusia. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong adalah sisa-sisa wasiat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di matanya. Namun, tidak peduli seberapa berantakan dan banyaknya wasiat itu, semuanya memiliki satu kesamaan. Untuk melindungi. Selama bertahun-tahun, sisa-sisa keinginan yang melayang di wilayah ini menyatu ke dalam tubuhnya. Dia sekarang menjadi agak unik. Tidak ada yang tahu persis apa yang telah terjadi padanya. Jiang Sue berkata dengan lembut. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Tampaknya kemampuan Sekte Desolate besar untuk berkumpul sangat kuat. Bahkan setelah ribuan tahun, keinginan para pengikut yang telah meninggal ini masih ingin melindungi sekte mereka. Pelindung di depan mata mereka tampaknya merupakan hasil gabungan dari keinginan tersebut. Lindong mendesah pelan dalam hatinya. Perasaan seperti itu mirip dengan saat-saat dia di Sekte Dao. Kemungkinan besar jika Sekte Dao hancur, keinginan para pengikut Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya yang ingin melindungi sekte tersebut akan tetap ada di tanah itu. Pada saat ini, sosok hitam itu tampak sangat kesakitan. Tinjunya menghantam dadanya dengan keras saat dia berlutut di tanah. Namun, mata kosong yang mengamati wilayah ini dipenuhi dengan rasa sayang yang luar biasa. Hei, lelaki besar, apa kabar? Ketika Yinyin melihat kesakitan luar biasa yang dialami sosok hitam itu, dia buru-buru bertanya. Cahaya terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya sebelum menyelimuti sosok hitam itu, tanpa henti memurnikan ki iblis di dalam tubuhnya. Alis Lindong berkerut erat saat dia melihat pelindung yang menderita itu. Tak lama kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tangannya. Kilatan petir itu dipenuhi dengan energi yang sangat liar dan murni. Petir-petir itu berkumpul bersama untuk membentuk bola petir yang langsung menyerang tubuh pelindung itu. Dengan cepat, percikan-percikan api keluar dari tubuhnya saat ki iblis itu benar-benar musnah. Saat ki iblis surut, rasa sakit dan kekosongan di mata pelindung itu berangsur-angsur menghilang. Beberapa kemiripan kesadaran yang kacau sekali lagi berkumpul di matanya. Pada akhirnya, dia membungkuk dalam-dalam kepada Lindong. Lindong melambaikan lengan bajunya, menghentikan pelindung itu. Saat itu, aku menerima bantuanmu dalam menghilangkan kutukan dari pil nirvana, hutang ini sekarang telah dilunasi. Meskipun pelindung itu memiliki sedikit kemiripan dengan hati nurani, itu jelas tidak berarti apa-apa. Kemungkinan besar dia tidak ingat apa yang telah dia lakukan saat itu. Bagaimanapun, dia sekarang hanyalah akumulasi dari banyak keinginan. Tidak seperti manusia namun bukan mayat. Juga keadaan yang sama sekali berbeda dari lelaki tua zombie Ventian. Lindong memahami kondisi pelindung itu, oleh karena itu, dia tidak menjelaskan lebih lanjut.
Dia hanya mengalihkan tatapan dinginnya yang menyeramkan ke arah tanah di bawahnya, di mana untaian Ki Iblis membubung, sambil terkekeh dingin. Kekayaan Ki Iblis di tubuhnya bukan tanpa asal. Mengandalkan Yin untuk menekannya bukanlah rencana jangka panjang. Untuk membasmi rumput liar, akarnya harus dibasmi. Jika kita ingin menyelesaikan masalah ini, kita harus mengatasi hal yang tersembunyi di bawah tanah ini. Disinilah ia memperoleh simbol leluhur yang memakan, dan itu juga alasan atas prestasinya hingga hari ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ia berutang budi yang besar kepada Sekte Desolet Agung ini. Sekarang setelah ia tahu bahwa bahkan keinginan mereka yang telah lama mati pun tidak dapat beristirahat dengan tenang, sedikit kemarahan dingin muncul di dalam hatinya. Lindungi Yin. Lindong berkata kepada Jiang Sui dan Jiang Sui menganggukkan kepalanya. Dia bergerak ke sisi Yin dan menariknya menjauh. Saya tertarik untuk melihat apa sebenarnya yang menyebabkan kerusakan di sini. Lindong mendengus dingin saat awan petir di langit berkumpul dengan cepat. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan menutupi seluruh wilayah. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan dahsyat ke bawah, jatuh ke tanah di bawahnya. Energi yang dahsyat dan murni menyebar saat Ki Iblis yang awalnya ada tersapu oleh petir dengan kecepatan yang mencengangkan. Akan tetapi, bahkan setelah membersihkan Ki Iblis, tampaknya tidak ada respon dari tanah di bawah. Lindong mencibir sambil jarinya bergerak maju. Naga petir berukuran 100.000 kaki itu memamerkan taringnya saat melesat ke bawah, menghantam tanah di bawahnya dengan ganas. Seluruh wilayah itu tampak bergetar saat ini, dan jurang yang sangat besar dan dalam terbelah di daratan. Kedalaman jurang itu gelap tak tertandingi, dan tampak seolah-olah kejahatan yang tak tertandingi sedang melonjak di dalamnya. Ekspresi Lindong sedingin es. Dia sekali lagi menggerakkan jarinya ke depan saat petir yang tak terhitung jumlahnya berputar, seolah-olah menutupi langit saat mereka membombardir daratan. Kali ini, akhirnya ada respons dari kedalaman tanah. Lindong menyaksikan Ki Iblis jahat yang tampaknya menutupi langit menyembur keluar dari kedalaman tanah seperti naga iblis. Saat Ki Iblis menyebar, ia sepenuhnya memblokir petir yang tak tertandingi. Ketika Lindong melihat bahwa akhirnya ada tanggapan dari Himo yang bersembunyi di dalam kegelapan, kilatan petir muncul di pupil matanya. Dia mengangkat tangannya saat awan petir di langit melonjak dengan panik, sementara petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya. Awan petir perlahan menghilang, tetapi saat menghilang, matahari petir setinggi 10.000 kaki pun muncul. Petir yang mengerikan berdesir saat guntur bergemuruh dan bergema di kejauhan, menyebabkan seluruh wilayah bergetar sedikit. Pergi. Tatapan mata Lindong acuh tak acuh. Jarinya bergerak ke bawah saat matahari yang menyala-nyala itu segera turun dan berlari kencang menuju kedalaman jurang. Petir berkelap-kelip dimanapun ia lewat dan tampaknya membakar bahkan ruang itu sendiri. Saat matahari yang bersinar turun dengan gila-gilaan, suara yang suram dan dingin muncul dari kedalaman jurang. Segera setelah itu, Ki Iblis yang tak berujung menyembur keluar, berubah menjadi cakram cahaya Ki Iblis berukuran 100.000 kaki. Matahari petir menghantam cakram cahaya Ki Iblis, dan dua energi yang sangat menakutkan meledak. Jurang yang sudah sangat besar sekali lagi terkoyak paksa saat ngarai raksasa menutupi daratan seperti jaring laba-laba. Kilatan petir yang gemilang berkelap-kelip dengan panik. Retakan akhirnya muncul pada cakram cahaya Ki Iblis, dan dengan ledakan terakhir, cakram itu hancur total. Namun, ketika cakram cahaya Ki Iblis meledak, tangan iblis raksasa terjulur dari jurang dan meniup matahari petir itu dengan sebuah pukulan. Meskipun matahari petir telah tersebar, energi petir yang ganas menyebabkan tangan iblis itu dipenuhi luka dan memar. Kekuatan simbol leluhur petir itu liar dan ganas pada intinya dan memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Karena orang ini berani menghadapi kekuatan seperti itu secara langsung, dia tentu akan menderita. Kau benar-benar mendapatkan simbol leluhur petir? Bentrokan langsung itu menyebabkan suara suram dan dingin muncul dari dasar jurang. Tak lama kemudian, Ki Iblis yang deras mengalir keluar dari jurang saat sesosok tubuh perlahan keluar dari dalam. Lindong memperhatikan Ki Iblis yang berputar-putar saat sosok itu menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, sosok itu keluar dari kabut hitam. Sosok itu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya yang pucat dan tampan sementara tawa dingin terdengar.
Pengendali simbol leluhur Devoring sebelumnya tewas di tangan raja ini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pengendali simbol leluhur Devoring dan simbol leluhur Thunderbolt saat ini juga akan tewas di tangan raja ini hari ini. Sepertinya raja ini benar-benar musuh bebuyutan orang-orang sepertimu.